Baiklah, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Yo, sama-sama berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita boleh ada pada saat pagi menjelang siang hari ini, semua hanya karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, saya minta Ibu Manulang untuk maju ke depan, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami, Bapak yang baik, Bapak yang kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Hormat, puji, syukur, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Di mana Bapak dapat Engkau kumpulkan kami di rumahmu ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih kebaikan ke rumah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami ini Bapak, terlebih dahulu kami undang hadirat-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami Bapa, penuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di mana Tuhan saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini, di dalam perjalanan, sampaikan ke rumah-Mu ini dengan tak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik Bapa. Pakai lidah mulut kami yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Di mana Tuhan Engkau terlebih dahulu menyenangkan hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami ini. Engkau sungguh luar biasa sepanjang minggu ini Bapa. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu nanti Tuhan untuk menyampaikan isi firman-Mu. Karena firman-Mu itu Bapa, iya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami tidak luput dari dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, biar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Biar Engkau-lah Bapa selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama satu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya kita sama-sama ucapkan amin. Mari jemaat, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita mau datang dengan sungguh pada saat pagi menjelang siang hari ini. Kita percaya hanya kasih Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Hanya kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
besar dalam hidupku. Singer terus menaikkan pujian ini. Pengorbananmu Benar Tuhan, yang hanya pengorbananmu yang terbesar dalam hidup kami Bapa. Engkaulah Mungkin saat ini harga diri kami diinjak-injak Tuhan, tapi kami tahu Kau mati untuk kami Bapa. Kau korbankan dirimu di kayu salib bagi setiap kami. hargai Haleluya Yesus. Yesus Engkau satu-satunya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Tetap katakan karya terbesar. Amin. karya terbesar. Haleluya. Aku percaya Bapa, Kau ada di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Matamu tertuju bagi setiap kami yang ada di tempat ini Bapa. Matamu tertuju bagi kami yang datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu Bapa. Mari kita mau datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih-Nya. Yesus Amin, amin. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Kau harta yang terbesar Tuhan. Kau harta yang terindah Bapa. Kau melebihi segalanya dalam dunia ini Bapa yang kami miliki. Yes, Yesus Engkau semua lebih sungguh katakan amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, sekali lagi kita sama-sama katakan karya terbesar. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau katakan Yesus. Yesus Engkau sekali lagi panggil namanya, katakan Yesus Engkau berikan sama-sama Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya, haleluya. Engkau yang dahsyat Tuhan, karya terbesar dalam hidup kami Bapa. Pengorbananmu yang besar bagi setiap kami. Oh haleluya, haleluya. Lawat sidang jemaat-Mu Bapa, lawat tanpa terkecuali Tuhan, lawat tanpa terkecuali Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, makasih Yesus. Yes.
bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Toel dulu kiri kanan mau katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Toel dong, toel. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, amin. Amin. Tim musik dipilih dari segala bangsa, amin. Saudara dan saya dipilih dari segala bangsa, Amin. menjadi umat pilihan Tuhan, amin. Yes. Amin. Pilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan Hanya bagi siapa? hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, terima dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih. Amin. Segala bangsa dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan bagi siapa? Hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Terimalah Tuhan dan kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan Mana suaranya? dan hormat kami. Terimalah sembah Mana kami. suaranya? Pujian kami. Amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi ya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekalipun di depan
atmosfernya panas. Tapi tetap kita bersuka cita. Amin. Baiklah ya. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Nanti saya minta Saudara Andreas untuk maju ke depan. Bawa doa bukaan ya. Andreas Valentino. Nanti yang bawa persembahan Bapak Anggi dan Saudara Andreas Bong. Saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kau curahkan curahan-Mu Tuhan. Kau curahkan urapan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan bukan dengan rutinitas kami Tuhan. Tetapi karena kerinduan kami bisa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui persembahan kami Tuhan. Kau memberkati lebih lagi kepada kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Kita mau memberi dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena Allah yang kita sembah Allah yang kaya, amin. Jangan takut miskin karena kau memberi persembahan kepada Tuhan, amin. Haleluya Yesus. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga Katakan aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Amin. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Amin. Aku tidak khawatir, Bapa di surga Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Haleluya. Saya teringat begitu besar kasih Tuhan dalam keluarga kami. Kasih yang tidak pernah berkesudah. Kasih yang mungkin tidak dapat kami balas. Sekalipun kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, itu tidak cukup untuk membalas kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan kau datang ke tempat ini membawa beban masalah yang besar. Kau pulang masih membawa beban itu. Datang dengan imanmu. Dialah penolong satu-satunya dalam hidup kita. Kita mau terbang tinggi bagai Raja Wali mengatasi setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Karena Tuhan kita besar. Katakan, masalahku kecil di hadapan Tuhan. Masalah yang kita hadapi kecil di hadapan Tuhan. Tetapi aku tahu
Tuhan. Allah yang kusembah adalah Allah yang besar. Engkau besar Bapa. Engkau sangat besar Tuhan dalam kehidupanku Tuhan. Engkau besar Bapa. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bangkit berdiri. Apa pergumulan yang kau hadapi pada saat ini, letakkan di bawah kaki Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini masalahku, ini bebanku Tuhan. Aku tidak mau pulang bawa masalah lagi, tapi aku pulang keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amin Bapa. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari datang dengan sungguh pada saat ini. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mahal tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, kau ku nantikan, kau yang ku kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sekali lagi katakan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Haleluya Yesus. Pujian, penyembahan, pengagungan kami naikkan pada hari ini kepadamu ya Tuhan. Amin. Karena Engkau yang layak menerimanya. Amin. Dan pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur buat pertemuan ini, buat kesempatan ini, Amin Tuhan. buat napas ini, Amin. buat kehidupan ini. Ya benar Karena Tuhan. kami tahu waktu kami masih bernapas, kami masih dimungkinkan untuk melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Oleh karena itu kami berbangga Amin.
dan berbahagia punya Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Oleh karena itu Yesus. pada siang hari ini dalam ibadah yang kedua, Amin, amin, biarlah Tuhan. pengurapan-Mu yang dahsyat mengalir atas kami semua. Haleluya. Akan mereka yang ada di rumah mengikuti live ini, Yes, biar haleluya, Tuhan juga Tuhan. memberkati mereka. Haleluya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk diberkati. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan. Haleluya. Iya, saya melihat di pagi dan siang ini sama-sama ya padat ya. Pagi juga tadi ya puji Tuhan luar biasa jemaatnya. Bahkan yang biasa siang ada di pagi karena memang ada acara mereka. Jadi semua Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang kebetulan tetapi Tuhan sudah rencanakan apapun dalam hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sikap yang haus dan rindu, mari kita mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga kita sama-sama pulang mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Iya, kalau masih mau ke toilet silakan diselesaikan secara jantan. Haleluya, biar kita bisa mendengar dengan baik. Karena pulang dari tempat ini harus ada perubahan, amin. Harus ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat keluarga kita bahagia, usaha kita diberkati, pelayanan kita semakin berkembang, amin. Haleluya, siap? Haleluya. Kalau enggak siap katakan tidak siap. Siap? 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Yes gitu ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan pada siang hari ini sama dengan pagi, yaitu semakin lemah atau semakin kuat. Haleluya. Siapa yang bilang kuat? Iya, jangan kuat karena minum empedu ular. Ya, jangan kuat karena minum jamu. Harus kuat yang alami kata Pak Pran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin lemah atau semakin kuatkah kita hari-hari ini? Ini satu pertanyaan dalam diri kita. Ini bisa dilihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu ada masalah, tantangan, ada situasi yang berat. Disinilah dilihat kekuatan kita. Disinilah kita butuh menunjukkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam firman Tuhan kalau kita baca mulai dari yaitu Mazmur 84 ayat 1 sampai 13, ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada hal yang dahsyat dan luar biasa yang harus kita gali. Dan ini akan membuat kita bukan lagi orang-orang lemah, tetapi orang-orang kuat. Bukan lagi orang-orang yang fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada berkat-berkat Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Berarti orang yang mau meraih janji Tuhan butuh kekuatan yang luar biasa. Amin, haleluya. Manjat pohon mangga juga harus ada kekuatan. Amin. Orang yang loyo, orang yang gemetar manjat begini kagak bisa dapat. Apalagi panjat pinang. Itu perlu kekuatan yang dahsyat. Apalagi meraih berkat Tuhan butuh kekuatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti baca di rumah 1 sampai 13, namun saya loncat-loncat saja karena memang kita ini sering loncat ya. Tetapi bukan berarti mengabaikan firman yang lain, tetapi saya mau ngambil sesuai dengan apa yang saya sudah siapkan. Jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, yang sedang-sedang ya, itu tahu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat 2 dikatakan di sini, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan dikatakan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mu ya Allah, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Bahkan ayat 5 dikatakan demikian, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Orang yang berbahagia dikatakan adalah orang yang terus-menerus memuji Tuhan di rumah Tuhan. Makanya saya katakan, jadikan rumahmu menjadi rumah Tuhan. Sehingga engkau ada di rumahmu, ada di rumah Tuhan, sama-sama perlakuannya sama. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang berbahagia, orang yang memuji-muji Tuhan, dia gampang hancur hati. Haleluya. Bahkan selanjutnya saya selesaikan dulu, dikatakan dalam ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya tahu Bapak Ibu, tidak semuanya kita ini orang-orang yang kuat. Tetapi ada kelemahan-kelemahan. Dan hari ini bisa ada di tempat ini semua karena berjuang. Amin. Kalau ikuti kedagingan kita, pasti ada yang ngantuk ini. Ada yang pulang pagi di sini? Bapak Janter pulang pagi. Febri pulang pagi kan? Mana Febri? Wah, semangat dia, saya lihat tadi pakai jas sudah datang ya. Ada yang pulang pagi lagi? Ada yang pulang jam 11, jam 12? Ada yang tidur jam 2? Econ. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau enggak kita berjuang enggak bakalan sampai di tempat ini. Ya kan, ada yang bermasalah dalam pekerjaan, usaha bisnis. Ada yang bermasalah dalam rumah tangga. Kalau karena tidak berjuang tidak akan sampai di sini. Haleluya. Dapur siapa enggak ngebul hari ini? Iya. Karena makan di restoran. Maksud saya begini, dalam segala keadaan yang kita alami hari-hari ini, kalau kita nggak berjuang untuk maju nggak bisa. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Dan kita akan berkata, ya sudahlah. Lebih baik seperti ini. Beribadah dan tidak beribadah kayaknya sama aja. Itu akan keluar dari hidup kita waktu kita tidak mau berjuang untuk maju. Artinya menyerah. Beda berserah dengan Orang yang berserah mempercayakan semua kepada Tuhan. Tetapi orang yang menyerah kalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, melintasi lembah Baka. Ini masalah persoalan berat ini. Tetapi dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Artinya selagi kita mau menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan kita mau memuji-muji dia di rumah kita, bahkan dimanapun kita berada. Maka Tuhan sanggup mengubah situasi yang gak baik menjadi baik. Amin. Haleluya. Bahkan perhatikan musuh saja, firman Tuhan katakan bisa dibuat menjadi teman. Lawan. Jadi teman. Yang membuat teman menjadi lawan itu iblis. Tetapi kalau Tuhan membuat yang tadinya musuh menjadi teman gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sekalipun kita dalam lembah Baka, dalam situasi nggak enak, mari jangan sampai menyerah, tetapi berjuanglah. Bapak Gembala hanya ngomong doang. Tetapi saya melihat orang-orang yang berjuang, mereka berhasil. Mereka bisa bangkit, mereka maju. Haleluya. Tetapi orang yang tidak berjuang, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, langsung masuk saja ke sini ya. Masih banyak firman Tuhan, nanti pelan-pelan kita baca. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dalam ayat yang ke-8 dari Mazmur 84. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Bapak Ibu berjalan semakin jauh semakin apa? Makin loyo. Lelah. Kemarin saya mau bulu tangkis baru pertama. Lelah. Bangun pagi-pagi ini semua nggak bisa digerakin. Kayaknya ditarik begitu ya.
Aduh, mau berdiri sampai sekarang juga masih sakit. Karena sudah makin lama makin tua. Makin lama makin tenaga habis. Enggak seperti muda lagi. Artinya tambah tua itu pasti. Tambah kuat itu butuh usaha. Butuh tekad. Makanya Bapak Saud buat Tristan itu belajar terus mengeluarkan banyak uang untuk dia menjadi orang yang hebat main bulu tangkis. Butuh tenaga, butuh keuangan, butuh tekad. Untuk apa? Untuk kuat, untuk berhasil. Jadi dalam hidup kita juga dalam rohani ini perlu kekuatan. Bukan hanya badan saya yang besar. Tetapi rohnya juga harus besar. Karena ke depan ini yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukanlah perkara-perkara yang enak, yang biasa. Ada hal yang tidak pernah kita lalui akan kita lalui. Yang belum pernah kita hadapi akan kita hadapi. Kalau yang sudah pernah kita lalui, kita pasti tertawa melaluinya ke depan. Tetapi yang belum pernah kita lalui, yang belum pernah kita hadapi, kita meneteskan air mata menghadapinya. Karena pasti berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya ketika kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan, problem, maka disinilah yang membedakan yaitu respon hati kita. Apakah kita meresponinya dengan negatif atau positif? Meresponinya baik atau tidak baik? Haleluya. Jadi sikap hati yang benar itu melihat situasi yang terjadi ataupun kita lihat di sini ada lembah baka ataupun situasi yang sulit, pergumulan. Kalau respon hati kita ini benar, kita akan melihat itu sebagai proses yang membuat kita semakin kuat. Amin. Semakin naik kelas. Bahkan semakin melihat mujizat yang besar. Kalau bukan karena respon hati yang baik, saya melihat di sini, maka sekecil apapun badai yang kita hadapi, kecil sebenarnya, tetapi itu menjadi sesuatu momok yang menakutkan bagi kita. Karena apa? Karena respon hati ini berkata bahwa selesai sudah. Masalah kok enggak pernah habis. Pergumulan kok enggak pernah habis. Keluarga tidak menyenangkan, teman tidak menyenangkan, ekonomi tidak mendukung. Kita akan melihat itu sebagai akhir daripada segalanya. Sehingga kita akan putus asa. Waktu nggak ada orang di rumah, mulai cari tali. Mulai ikatkan di atas. Lalu ikatkan di leher. Tarik menarik siapa yang kuat. Leher atau tiang yang di atas. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karena tidak ada respon hati yang baik. Makanya pagi hari ini kita mau pulang dengan posisi sama. Semuanya mempunyai respon hati yang baik. Memandang segala keadaan itu dan percaya bahwa ada Tuhan di dalamnya yang berkarya, yang menjadikan setiap masalah itu menjadi mujizat. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada masalah, ada persoalan, jangan lemah. Tetapi berusaha menguatkan hati kita sehingga kita lebih kuat daripada masalah itu. Dan kita keluar sebagai pemenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kuat atau semakin lemah itu sangat bergantung pada pondasi hidup kita masing-masing. Jadi bukan dilihat dari lamanya kita menjadi orang Kristen. Bukan semakin banyaknya jam terbang kita melayani. Tetapi dilihat dari respon hati kita. Makanya dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, ya, atau jerami. Bapak Ibu, ini dikatakan suatu kelak ini akan terlihat. Makanya kita nggak bisa lihat seperti Bu Lina tadi, begitu ya, sorry. Iya kan? Ataupun mungkin kita sebagai jemaat duduk, pulang. Kita nggak bisa lihat itu. Karena yang kita lihat nanti akhirnya.
Akan terlihat. Apakah Ibu lihat tadi yang begitu luar biasa, waktu menghadapi masalah dia juga bisa kuat? Atau sepertinya kita lihat ibu yang ada di tempat duduknya, dia datang biasa aja gitu. Tetapi waktu ada masalah, dia lebih kuat terkadang dari hamba Tuhan. Ini nih. Jadi waktu diperhadapkan dengan masalah itu, maka kelihatanlah pondasinya dari mana. Apakah dia terbuat dari jerami, kayu, rumput kering, atau dari emas. Haleluya. Tetapi di sini Tuhan mau kita agar kita ini membangun pondasi yang kuat, terbuat dari emas, permata, batu. Sehingga akan terlihat nanti kekuatan masing-masing. Amin. Bapak Ibu lihat tiang-tiang ini. Di balik ini di lapisan ini. Di dalamnya itu ada tiang yang besinya itu gede-gede sekali, besar-besar sekali. Berbeda dengan tiang yang ada di tengah itu. Karena ini kekuatannya bisa menahan dak yang begitu berat ini. Kalau itu enggak ada dak. Berbeda kekuatannya. Ini kelihatan kapan? Nanti waktunya. Ataupun dikasih beban yang sama, maka itu pasti goyah. Tetapi ini kuat karena apa? Karena sudah dirancang untuk kekuatan yang luar biasa. Sama dengan kita. Makanya Tuhan rindu kita ini semua kuat. Semua kuat. Tidak ada yang lemah. Tidak ada yang jatuh. Tidak ada yang terhilang. Tetapi semua maju. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat di tempat ini. Semua kuat. Amin. Soal masalah mah itu udah biasa. Katakan masalah itu biasa. Katakan kiri kanan, kamu harus luar biasa. Amin. Luar biasa. Masalah itu biasa. Karena dunia ini penuh dengan masalah. Tidak dicari, datang. Apalagi dicari. Dengan senang hati mas, mbak. Mau tidak ada masalah? Siapa di sini tidak mau ada masalah? Semua mau masalah. Pagi saya tanya begitu diam. Siang juga diam. Maunya apa sih sebenarnya? Siapa di sini yang mau masalah? Siapa yang mau tidak ada masalah? Oke, puji Tuhan. Di mana yang tidak ada masalah? Di mana coba? Di rumah Bapak Ibu ada masalah? Kencang banget. Di tempat ini ada masalah? Wih, lebih kencang. Di pekerjaan ada masalah? Ada masalah. Di mana dong nggak ada masalah? Di dalam tangan Tuhan. Artinya, iya, dalam perlindungan Tuhan ada masalah juga. Cuma ada pertolongan. Yang ada nggak ada masalah itu adalah di sorga. Siapa yang bilang tadi di sorga itu? Iya, iya. Kalau tujuan kita nggak ada mau masalah, masuk sorga ya Pak Sinaga ya? Ya, udah siapkah kita masuk sorga? Belum. Kenapa? Anaknya belum nikah, ketahuan. Iya kan? Anaknya belum nikah. Iya, ini cucunya masih kecil. Enggak ada alasan semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang tidak mau ada masalah. Tetapi waktu dikatakan ayo masuk yang enggak ada masalah. Ntar dulu Pak, banyak alasan. Ya. Yang mau masuk surga itu cepat-cepat adalah orang. Halo? Yang cepat-cepat mau masuk surga siapa? Iya. Yang banyak masalah. Sebenarnya kita punya masalah yang sama. Cuma berbeda aja ya. Sama, serupa tapi tak sama. Artinya persamaannya itu waktu ada masalah pasti di sini. Iya, stres. Berarti ada yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian agar dalam menghadapi masalah ini kita benar-benar tahu bahwa ada maksud Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi atas hidup kita. Makanya tidak kebetulan istrimu yang cerewet. Haleluya. Karena kalau istrimu tidak cerewet, suami-suami akan sesuka hatinya. Iya begitu. Karena istrinya menggonggong. Makanya tepat waktu pulang. Dari mana papi? Udah jam berapa nih? Ya kan? Iya. Kok di mana kok gitu kan?
Saya udah pernah temani Pak Pran satu harian, istrinya telepon terus. Ya. Jarak 1 kilometer telepon, 1 kilometer telepon. Akhirnya dimatiin teleponnya. Ya. Dan juga tidak kebetulan suamimu yang begitu tegas. Kelihatannya seperti cerewet. Sepertinya otoriter ya. Tetapi dia mau agar istrinya juga berjalan dengan baik. Tidak Shopee terus. Tidak COD terus. Haleluya. Mama Yosef ya kan? Saya tahu. Walaupun harganya 5.000, 10.000 ya kan. Tetapi COD siapa lagi gitu ya. Haleluya. Nah, jadi semua sebenarnya saling membangun lah. Jadi istrimu seperti itu enggak salah. Suamimu seperti itu enggak salah. Tetapi bagaimana agar semua berjalan dengan baik. Sama-sama duduk bareng yuk. Bicara baik-baik yuk. Iya kan? Sama. Kita ini sama. Bu Gembala juga seperti itu. Iya kan? Kontrolnya itu luar biasa. Untuk apa? Untuk membuat semua berjalan dengan baik. Pulang bulu tangkis, lagi doain Erik, telepon, Vi udah di mana gitu ya kan. Artinya kontrolnya bagus. Saya juga seperti itu, kalau nggak kelihatan dia, udah lihat-lihat kemana-mana, di mana itu dia, mana ya. Rupanya di mana coba? Di ruang doa lagi berdoa gitu. Artinya Bapak Ibu tidak ada yang salah di dalamnya. Ya, makanya hari ini mari suami istri harus bergandengan tangan berdoa. Untuk kekuatan yang luar biasa. Gak bisa lagi sendiri-sendiri. Gak bisa lagi suaminya yang berdoa. Gak bisa lagi hanya istrinya yang berdoa. Harus sama-sama. Karena kesusahan-kesusahan ke depan itu berat. Makanya saya mau katakan bangunlah pondasimu. Pondasi yang kuat. Bukan lagi rumput, jerami. Apalagi daun kering jangan. Tetapi dikatakan emas, perak. Haleluya. Mari lanjut terus, lanjut. Ada perbedaan. Kalau kayu, rumput atau jerami tadi itu dibakar hangus. Tetapi kalau terbuat dari emas, perak, batu permata, semakin dibakar semakin murni Bapak Ibu. Semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Jadi itu saja kita ngerti ini, maka kita akan bisa mengubah. Makanya waktu setiap pagi kita ingatkan, ayo doa. Iya kan? Ayo doa, ngantuk gak apa-apa, penting ikut doa. Setiap Sabtu pagi kita ada di tempat ini. Mari, semangat, amin. Semangat, datang ke tempat ini kita berdoa bersama-sama. Sehingga apa? Sehingga kuat, kokoh. Next. Jadi kehidupan orang percaya haruslah tetap kuat di segala situasi. Jangan waktu ada uangmu, ya, ada bonusmu, tersenyum terus. Gak ada yang lucu senyum. Ya kan? Karena apa? Karena kantong itu memaksa senyum. Tetapi kalau udah pertengahan bulan, senyumnya pelan-pelan hilang. Iya kan? Karena apa? Kantong memaksa untuk tidak tersenyum. Hari ini Bapak Ibu, dalam segala situasi harus kuat. Amin. Pintar-pintarlah ibu-ibu mengatur, memanajemen keluarga. Namanya juga ibu rumah tangga. Dalam Mazmur 84 itu sampai 8 dikatakan melintasi lembah Baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bayangin aja. Tidak ada kehidupan. Yang ada kesusahan. Tetapi percayalah waktu kita bersama dengan Tuhan melaluinya. Waktu kita membangun pondasi yang kuat. Tanda-tanda kehidupan tidak ada. Tuhan akan buat menjadi ada kehidupan di sana. Kita lihat ini seperti suasananya ini enggak menguntungkan. Tuhan bisa buat keuntungan di dalamnya. Kita lihat ini sepertinya akhir daripada perjalanan kita. Tetapi Tuhan bilang, udah maju terus. Sebab saya yang membuka jalan untuk kau jalani. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di sini bahwa
awal musim dikatakan dia menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Makanya tambah lama itu semakin lama semakin tua itu jelas. Tetapi untuk kuat itu butuh perjuangan. Butuh hal-hal yang berbeda yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus kuat dalam segala situasi. Next. Masalah ujian dan tantangan yang semakin berat. Itu akan terjadi ke depan ini. Sadar atau tidak sadar kita sudah mulai ada di dalamnya. Sudah mulai ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Makanya saya sering dengar itu suami-suami berkata bahwa semakin sulit. Istri-istri juga semakin sulit. Dikasih 60 ribu belanja atau 100 ribu dapat apa? Iya kan? Istri saya pesan cabai bawang sama yang masih yang kecil-kecil berapa bang? 70 ribu. Udah mulai pengaruh. Pernah lagi kemarin cabai 1.001. Iya 1.001, 5.000 5 biji. Saya hitung. Terus ada yang patah, itu bonusnya katanya. Kacau dah ya. Pengaruh apa? Jadi suami-suami ngerti lah. Kasih uang belanja banyak-banyak. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kalau ada masalah persoalan itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya saya bersyukur sama Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini sekalipun ada masalah, ada persoalan, pergumulan, tantangan, selalu maju. Amin. Selalu maju. Karena apa? Waktu kita maju kita bisa menang. Waktu kita tidak maju maka masalah itu semakin besar. Pilihan ada di kita. Kita terlena dalam masalah itu dan terhanyut di dalamnya. Dan kita berdiam diri, apakah masalah itu akan selesai atau semakin besar? Pasti semakin besar. Tetapi waktu ada masalah persoalan kita semakin dekat dengan Tuhan. Jam-jam ibadah kita jam-jam ibadah yang tetap setia dalam jam-jam ibadah itu. Dalam doa-doa kita tetap stabil. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak hilangkan masalah itu, tetapi diberikan kekuatan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikannya dengan baik. Penyelesaian masalah yang terbaik bukanlah hamba Tuhan, bukan pendeta, tetapi diri kita sendiri. Kita mau mengalah, kita mengambil satu keputusan yang terbaik bersama, itulah penyelesaiannya. Hamba Tuhan hanya mendoakan. Hamba Tuhan hanya membukakan pemahaman. Tetapi Bapak Ibu lah yang memutuskannya. Makanya untuk menang dalam masalah itu, ujian itu, tantangan itu. Maka Bapak Ibu harus semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi rencana Tuhan, rencana yang tidak pernah gagal. Ada tantangan datang, kita menjerit, kita mengadu, yaitu kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya, dia tidak akan bisa menang dalam situasi itu. Haleluya. Mari Bapak Ibu lihat masalah itu dari kacamata iman kita. Ya, jadi bukan dengan mata jasmani kita. Kita akan melihat masalah itu begitu berat dan kita akan menyerah. Tetapi waktu kita melihat itu dengan kacamata rohani kita, kita akan berkata, masalah-masalah yang saya hadapi adalah masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan saya. Dan itu akan membuat kita semakin maju dan akan melihat kemenangan demi kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Next, masih adakah? Oke Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tetap kuat dan mampu bertahan? Saya mau katakan harus pondasi yang kuat, yang kokoh. Apakah pondasi itu? Saya catat di sini, yaitu persekutuan yang karib dengan Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Itu adalah pondasi yang kuat, enggak ada yang lain. Uang yang kita punya, harta yang kita punya itu bukan pondasi. Haleluya. Itu bukan pondasi yang kuat bagi kita. Karena itu semua ada batasnya. Itu ada akhirnya. Tetapi waktu kita bersekutu dengan Tuhan dengan baik dan juga tinggal di dalam firman-Nya, saya percaya kita akan semakin kuat. Amin. Bahkan di sini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti baca di rumah, ini ayat luar biasa dalam Lukas 6 ayat 47 dan 48.
Di sini dikatakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Artinya tidak bisa disamakan Bapak, Ibu, dan saya kepada yang lainnya, waktu kita datang kepada Tuhan, mendengarkan Dia berbicara, dan kita melakukan apa yang Dia berkatakan. Saya percaya kita akan diangkat Tuhan melebihi daripada masalah persoalan yang kita hadapi. Haleluya. Yaitu datang. Berat pergumulan, penting datang saja. Haleluya. Apapun yang kita pikirkan hari-hari ini, yang membuat hati kita ini tidak bisa bersuka cita, engkau harus lawan itu. Engkau harus katakan kepada dirimu sendiri, aku harus maju. Aku harus menang. Sehingga kita dengan sekalipun berat, kita tetap melangkah. Datang kepada Tuhan. Karena Dialah sumber segalanya bagi kita. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, jangan tidur. Haleluya. Jangan menghayal. Pandangan ke Pak Gem tetapi pikirannya kemana-mana, jangan. Tetapi waktu kita datang memuji Tuhan dengan luar biasa, waktu ada firman Tuhan disampaikan dengan baik, pulang lakukan firman itu. Saya percaya mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Tuhan akan ubah air matamu menjadi mata air. Kesulitan yang kau alami menjadi banyak kemudahan di dalamnya. Pergumulan yang sudah lama kau doakan, mungkin sakit penyakit. Waktu engkau datang, dengar Dia berfirman, lakukan dengan setia. Maka di situ akan ada mujizat. Amin. Bukan selama ini engkau berdoa buat suamimu agar sama-sama bergandeng tangan datang ke rumah Tuhan. Lihat mujizat itu. Dimulai daripada, katakan saya. Dimulai daripada kita. Kita tidak bisa ubah orang, tetapi kita bisa mengubah diri kita. Kita tidak bisa harapkan orang lain berbuat baik kepada kita. Sekalipun itu orang tua kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita nggak bisa paksa itu. Tetapi kita bisa mengubah hidup kita. Merubah kita terlebih dahulu. Maka kita akan lihat yang lainnya pasti berubah. Haleluya. Amin. Karena selama ini yang membuat pertengkaran, percekcokan dan permusuhan. Karena kita sama-sama tidak mau mengubah diri kita. Semua mempertahankan egonya. Hari ini tidak ada alasan bagi kita. Tanggalkan semua keakuan kita. Tanggalkan semua kehebatan kita. Kita datang kepada Tuhan. Katakan ini saya Tuhan. Amin. Haleluya. Ini oi. Masih ingat? Ini oi. Oke, next. Lanjut. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasa terakhir mujizat terjadi kan? Oke. Ya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri kita takkan mampu bertahan di tengah goncangan dunia. Ingat itu. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Karena itu tidak bisa membuat kita menang. Itu tidak bisa membuat kita berhasil. Karena kekuatan sendiri ada batasnya. Bapak Ibu ingat Goliat dan Daud? Haleluya. Bagaimana Goliat mengandalkan kekuatannya, menganggap remeh orang lain. Menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Berpikir dia yang paling hebat, yang paling jago, yang paling ditakuti. Tetapi untuk sekelas Daud, yang dikatakan kecil, masih kemerah-merahan. Dia datang dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mengalahkan Goliat. Berarti bukan karena kuat gagahnya kita menjadi menang. Tetapi karena kekuatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Akibat dari kita mengandalkan Tuhan, akibat dari kita setia melayani Tuhan, akibat kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu yang membuat kita lebih kuat lagi. Dan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ukurlah sekarang kekuatanmu. Apakah engkau masih suka dilemahkan keadaan? Atau engkau orang-orang yang bisa kuat di dalam kelemahan itu sendiri? Jadi kita yang mengukurnya. Saya bisa lihat begini sepertinya kuat semua ini. Kuat semua ini, luar biasa semua. Tetapi Bapak Ibu yang tahu. Waktu istrimu salah ngomong, kau marah, suami-suami.
Atau suami-suami salah ngomong istri marah? Atau anak-anak muda disuruh orang tua, jangan pulang malam-malam nak. Apakah engkau masih marah? Apakah engkau masih berkeras pulang sekalian pagi? Di sini nih. Ya, di sini nih. Mari, ukuran kita yang tahu. Makanya dalam segala hal dalam hidup kita, selalulah koreksi diri. Amin. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan mau pulang dari tempat ini semua kuat. Amin. Semua kuat. Semua kuat. Apapun masalah tantangan kau hadapi. Baik dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, bisnismu. Dimanapun saat ini pergumulan itu ada. Engkau harus kuat. Engkau sudah dengar firman ini. Ya, lakukanlah dengan setia firman Tuhan. Maka semua pasti beres. Katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita semua makin lama makin kuat. Bukan makin lama makin loyo, tapi makin lama makin kuat. Orang-orang kuat tidak lihat dari usianya atau berat badannya, enggak. Kalau ngelihat berat badan pasti Marcel yang paling kuat di sini. Iya kan? Pasti Marcel yang lebih kuat. Yang paling lemah Pak Pran. Kalau melihat dari postur tubuh, tapi kalau lihat dari iman ini. Maka Bapak Ibu semuanya lah orang-orang yang kuat. Haleluya. Waktu kita mau melakukan firman Tuhan. Baiklah, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu untuk mendengarkan firman ini. Dan saya rindu ada buah yang terjadi atas hidup kita yang kita lakukan. Sehingga ke depan kami mendengar kabar bahwa Bapak Ibu semua sukacita melimpah-limpah, diberkati dalam segala apa yang dikerjakan akibat dari kekuatan yang terus bertambah-tambah. Haleluya. Baiklah, tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan dalam firman Tuhan. Saya rasa sudah cukup. Biarlah ini memberkati kita semuanya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Oh, ku yakin saat kau berfirman. Katakan, ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Katakan, ku kuat karena kau menopang. Mari katakan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Haleluya. Mari imani pujian ini. Bagi Dia tak ada yang mustahil. Bagi Dia tidak ada yang tak mungkin. Apapun masalah kau hadapi, pergumulan kau hadapi, tantangan yang kau hadapi, ujian yang kau hadapi, mari percaya. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada perkataannya. Lakukan dengan setia. Engkau akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oh, bagi Tuhan. Amin. Mari angkat tangan. Angkat tangan. Mari. Kita diperhadapkan dengan situasi yang nyata dalam hidup kita. Mengikut Tuhan bukan tidak ada masalah.
Mengikut Tuhan tidak ada, bukannya tidak ada tantangan, tetapi selalu ada tantangan yang membuat kita naik, yang membuat kita mengalami mujizat demi mujizat. Saat ini mari, haleluya, setengah suara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mari, engkau yang mengharapkan mujizat, katakan amin. Buka hati, tanamkan firman-Nya, lakukan dengan setia. Engkau akan diangkat melewati setiap masalah yang kau hadapi. Bagi Tuhan, amin. Siapkan hatimu saat ini. Perjamuan kudus mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Dia berkorban bagi kita agar Bapak Ibu dan saya merdeka, agar Bapak Ibu dan saya terbebas dari belenggu masa lalu. Dan hari ini melangkahlah dengan lembaran yang baru. Di dalamnya ada Tuhan yang membuat indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan. Mari pelayan perjamuan kudus boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin Bapa dalam surga, urapi roti dan anggur ini. Ini anggur biasa dan roti biasa, tetapi Engkau mengurapinya, menjadikannya tubuh dan darah Kristus yang membasuh, menyucikan kami, bahkan menyembuhkan setiap penyakit, bahkan membuat mujizat dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu kami memakan dan meminumnya, ada mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pastikan Bapak Ibu semua mendapatkan roti dan anggur. Haleluya. Tak mungkin mujizatnya disediakan bagi. Amin. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat Kau berfirman, saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman, karena Kau menjaga. Katakan ku kuat, karena Kau menopang. Sama-sama, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Semua, mari katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mari kita semua bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Disediakan bagi. Katakan ku diangkat. Amin. Haleluya.
dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, ya ku diangkat, amin, dan disembuhkan, amin, haleluya, ku diangkat dan disembuhkannya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bertanya, sudah semua dapat roti dan anggur? Oleh karena itu mari kita sama-sama angkat tinggi-tinggi, roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Bapak Ibu harus mempercayai bahwa apa yang kita lakukan ini bukan karena rutinitas, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah melakukannya, mencurahkan darahnya, bahkan tubuhnya tercabik-cabik agar Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Penyakit yang kita alami disembuhkan. Apapun pergumulanmu, khususnya dalam apa yang kau alami hari ini bersama Tuhan, artinya kita akan mengalami kemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu angkat tinggi-tinggi, ini firman Tuhan buat kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dan dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikuti saya berdoa, aku percaya tubuh Kristus tercabik-cabik bagiku, agar kekuatanku, kekuatan yang terus bertambah, dan kekuatanku mengalahkan setiap pergumulanku. Aku menang karena Tuhan Yesus baik. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tinggi-tinggi, anggur di tangan kiri ke tangan kanan. Kita akan meminumnya, namun ini firman Tuhan bagi kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ikut saya berdoa, aku percaya darah Yesus menyucikan setiap dosaku, menyembuhkan setiap penyakitku, membentengiku, memagariku dari kuasa kegelapan, kuasa si iblis. Bahkan virus-virus dijauhkan dari tubuhku oleh darah Yesus. Setiap penyakit tidak bisa bertahan dalam tubuhku karena kesembuhan oleh darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Katakan haleluya. 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 Mari angkat, lambaikan tanganmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh ya la 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 la. Haleluya. Mari setiap tebusannya layak menyembah Dia, mengagumkan Dia, meninggikan Dia. Amin. Haleluya. Siara bara 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 bara.
Apapun pergumulanmu, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, andalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jangan mau dikalahkan oleh situasi, dipengaruhi oleh situasi, tetapi jadilah orang-orang yang membuat setiap situasi yang tidak baik menjadi baik. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan, kita katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Pada saat ini Tuhan, biarlah perjalanan kami serahkan kepada Tuhan. Amin. Hidup kami ada dalam genggaman tangan. Amin. Amin. Buat kami semakin melekat. Biar kami semua melekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kami berbuah lebat. Dan pada saat ini kami bersyukur buat firman-Mu yang berkata bahwa kami adalah orang-orang kuat, yang terus berjalan dengan kekuatan Tuhan. Bahkan perjamuan kudus-Mu membuat kami semakin mengerti bahwa Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kami. Dan kami akan bangkit daripada kelemahan kami, bangkit dari kekhawatiran kami, dan keluar sebagai orang-orang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersyukur bahkan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu untuk Kamis ini kita ada kersel, dilayani oleh kersel puji syukur. Mana kersel puji syukur? Boleh sorak-sorainya? Ya. Sorak-sorainya burung juga nggak terbang. Coba kersel puji syukur, sorak-sorainya. Ah, itu baru. Jangankan burung, kelelawar juga terbang ya. Oke, yang bertugas sudah ada di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kersel-kersel yang lain cukup dari rumah masing-masing. Bukan hanya memantau ya, tetapi ikut kersel. Live, haleluya. Iya, Ibu Angel saya lihat ikut live kersel ya. Belum, jarang. Ya, dia ada di sini ya. Oke, nanti janjian ya. Kalau memang perlu jemputan, kasih tahu ya. Ada jemputan ya. Nanti dikasih tahu, diberitakan 1 jam sebelumnya. Paling telat. Jangan 10 menit baru ditelepon. Pasti yang mau disuruh pasti bersungut-sungut. Pasti cemberut. Ya, jadi 1 jam sebelumnya bisa kita atur. Kalau banyak pakai mobil, kalau dikit pakai motor. Haleluya. Dan yang melayani di ibadah 1 dan 2 buat minggu depan ada di situ. Nanti selesai di latihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman kita ada baptisan air. Kita adakan di tanggal 18 September minggu ketiga. Selesai ibadah yang kedua. Yang belum katekisasi, yang belum ketemu dengan saya kita belajar firman. Ya, biasa kalau memang pengumuman gini selalu bunyi ya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi katekisasinya itu minggu depan. Selesai ibadah yang kedua. Tadi pagi juga ada beberapa mau dibaptis juga. Mereka akan ada di ibadah kedua besok. Jadi selesai itu kita katekisasi. Perlengkapan-perlengkapan yang perlu dibawa nanti akan disampaikan. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk janji iman Natal sudah bisa dilunaskan kalau yang sudah ada uangnya. Dicicil bagi yang belum bisa melunaskannya. Dicicil Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan tunggu-tunggu. Nantilah bulan 11, nanti bulan 11 siapa tahu ada kebutuhan mendadak kita nggak tahu. Jadi mumpung masih ada kesempatan udah cicil. Seberapa yang ada cicil, seberapa nggak ada cicil ya. Mungkin sebentar ini nanti ketua mungkin bisa umumkan atau bendahara dilihat yang sudah ada yang masuk. Oke, lupa ya. Penyakit lupa itu nggak bisa diobati. Ya kan? Oke. Iya, minggu depan ya Bapak Ibu ya. Tetap ikuti doa saat teduh setiap pukul 04.40 pagi ya. Tetap ikuti itu karena di situ ada pujian, ada penyembahan, Bapak Ibu didoakan dan juga ada firman Tuhan yang bisa kita dengar untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, nanti dilihat di FB Ibu Linda Epa Hasibuan atau di YouTube. Bisa dilihat di GBI Pipa Belimbing. Sekalipun nggak ada gambar, paling nggak suara ya. Ya berdoa buat kameranya, tetap kita doakan. Haleluya. Tadi pagi saya bilang kalau ada kamera di rumah boleh bawa ke sini. Ya kita pakai. Kalau nggak dikasih untuk gereja paling nggak make aja. Haleluya. Oh ya, ulang tahun nanti selesai nih. Memang beginilah, sekretaris gak ingatin saya toh. Tapi di belakang ada di sini ingatin ya. Nanti yang ulang tahun di bulan September. Mulai tanggal 1 sampai tanggal nanti maju ke depan kita doakan ya. Oke, mumpung diingatkan. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita terus berdoa. Biar semua berjalan dengan baik setiap acara-acara kita di minggu ini. Dan untuk mimbar Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini sengaja saya sudah taruh di sekolah minggu. Kalau enggak nanti enggak ganti-ganti. Ya kan? Kemarin Pak Timi cerita ke saya ataupun beritahukan Pak Arifin terbeban katanya dengan istri untuk mimbar ya. Tapi saya mau mimbar yang bagus. Ya. Tapi uangnya juga harus besar ya kan? Ya kemarin Andreas ya janji untuk bantu mimbar 1 juta ya. Gitu ya? Atau saya salah dengar 10 juta atau 1 juta? Buka dulu maskernya sebentar, 1 juta ya. Nanti bisa hubungi Pak Arifin, ya kan? Pak Tito juga kemarin katanya mau bantu juga kan? Nanti hubungi Pak Arifin. Daripada ngelas ya Pak ya. Habis juga sekian-sekian, nanti hubungi Pak Arifin, nanti boleh diatur Pak ya. Jadi kekurangannya Pak Arifin. Haleluya. Ya, memang dia sudah sepakat dengan istri, sudah berdoa untuk itu. Seberapapun dia, walaupun nggak ada yang lain dia mau. Tapi kalau ada yang lain bantukan lebih ringan kan begitu gitu. Ya, jadi puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, ya kita berdoa minggu depan sudah ada kan begitu. Ya kan? Lagi dicari ya, kita sama-sama cari. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah menjadi pengumuman kita. Nanti Ibu Junita juga minggu depan ya, hari apa pulang? Ya minggu depan kayaknya ya. Oke, nanti kita doakannya selesai ini, nanti maju juga. Sekalipun enggak ulang tahun maju kita doakan ya, karena kita sangat senang dengan kehadiran Ibu ya. Tetapi anak-anak juga tetap datang ke sini beribadah youth ya, luar biasa. Daniel ya, mana Daniel tadi? Haleluya, oke semangat maju terus ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu Pak Ika? Oh menabur benih, ya siap. Terakhir langsung nanti ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena sudah diingatkan waktunya juga dan begini-begini, udah gak sabar menabur. Jadi orang yang tidak sabar menabur berkatnya melimpah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sudah kita kesepakati setiap bulannya menabur di awal bulan. Saya tahu sawah ladang kita panennya itu berbeda-beda. Ada yang awal bulan, ada pertengahan bulan, tetapi paling tidak dalam 1 bulan itu pasti ada panennya. Ya mari Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan hari ini, ya tetap beriman. Apa yang kita baca ini menjadi satu fokus kita. Kita percaya apapun yang ada tercatat di situ, di mana sedang kita gumuli imani terjadi. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri, kita sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Yang transfer juga semua bangkit berdiri. Ayo Bapak Manulang berdiri. Ayo kita beriman bahwa hal-hal yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Oke. Udah semua? Tulis namanya biar kita bisa doakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada suami istri pegang sehingga ada mujizat di dalamnya. Oke, kita baca sama-sama 2, 2, 3 ya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan, memiliki rumah di bumi dan di surga.
menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan, semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan di bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bergantian maju ke depan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak, sebab kau yang layak. Katakan dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Mari semua bersorak, katakan haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Katakan haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Ada yang pertama hadir di sini? Sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya. Oke, Daniel baru pertama masuk ibadah umum ya. Oke, bangkit berdiri. Ya, itu juga di samping Jonathan ada yang baru saya lihat. Wajah baru. Siapa-siapa dia. Ayo kasih mic-nya, kabur. Ayo. Oke. Ya, perkenalkan namanya. Siapa, tinggal di mana? Shalom, Shalom. nama saya Daniel Christian, tinggal saya di Cikokol Kebunanas. Oke, jauh ya. Oke. Yang bawa ke sini siapa? Yang bawa saya ke sini mama saya sendiri. Oke, Ibu Junita ya. Dari Belawan bawa jiwa, bayangin aja. Ya, puji Tuhan ya. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini, maju terus ya. Tetap semangat. Iya, sekalipun mama udah pulang nanti kamu tetap datang ya. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkati. Oke. Iya. Iya. Ada lagi mungkin Jonathan bisa perkenalkan. Iya, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal disayang-sayang. Oke, berdiri dong. Ayo perkenalkan dulu namanya, tinggal di mana, siapa yang ngajak. Oke. Perkenalkan, nama saya Melian. Saya tinggal di Kampung Ketapang. Kampung Ketapang, Jakarta mana itu? Enggak, Oh. di Kampung Melayu. Ya. Pak Pran, bukan bapak kutanya ya. Oke. Ketapang yang sini ya? Ya. Oh, ibu tahu ya. Oke, ya, oke. Luar biasa. Yang ngajak siapa? Koko. Oke, terima kasih ya. Selamat datang ya. Tuhan memberkati. Ya, ini adalah calon ya. Ya, puji Tuhan. Kamulah wanita yang paling berbahagia ya. Kamu wanita yang tercantik sama Jonathan. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan mempertemukan ya. Kita berdoa sampai langgang ya. Nanti pernikahannya di bulan Desember Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan diundang bersama-sama. Kalau enggak diundang, omeli bapak-bapaknya. Ya Bapak Ibu ya, jadi puji Tuhan. Ya ini doa-doa mereka terus, makanya di live juga saya doakan mereka agar semua apa yang dibutuhkan Tuhan perlengkapi ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa Timi boleh umumkan apa yang menjadi pengumuman. Ada pengumuman Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, shalom semua. Iya, biar gak goyang. Kita dari anak-anak muda membuka satu bazar. Bazarnya itu adalah baju layak pakai. Ya, yang kami kumpulkan dari anak-anak muda sendiri. Namun itu ada dari beberapa kalangan ya. Ada kayak anak-anak juga ada.
bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak muda yang mau melihat ada. Mulai harga dari 5.000 sampai 25.000. Dan itu bagus, tidak jelek, kita udah sortir lagi. Itu layak pakai. Dan bapak ibu yang mungkin pelayanan gak punya pakaiannya, ibu-ibu, anak-anak muda, bisa lihat di sana ada semuanya. Ya, jadi dana itu kami kumpulkan untuk dana retret tahun depan anak-anak muda. Iya. Oke. Dan itu akan dipakai nanti buat retret. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda semuanya mohon didukung, bisa dipilih-pilih. Oke. Dan nanti juga Pak, setelah latihan ada latihan musik dan latihan tamborin. Di selesai ibadah, latihan untuk ibadah itu untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ingin melayani, yang rindu melayani tapi tidak punya basic. Kita di sini akan ajarkan secara gratis, tidak bayar dan tidak dipungut biaya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda nggak usah takut untuk mendaftar, langsung daftar ke saya atau ke Joel, langsung daftar dan itu gratis. Oke, dan itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga ada pakaian-pakaian yang layak pakai di rumah, bisa disumbangkan ke mereka. Lalu Bapak Ibu beli lagi gitu. Ya, daripada lemari Bapak Ibu penuh, iya kan? Nah, contohnya kayak si Ernie kan udah gede nih, udah kuliah kan? Waktu yang masih kecil-kecil kan masih disimpan mama di lemari yang bagus-bagus, yang pakai branded kan gitu kan? Ah, itu disumbangkan ke youth, kira-kira begitu. Baik itu yang Bapak Ibu sekalian. Daripada di rumah kan lama-lama kan ya lemarinya rubuh karena ada yang baru, yang lama masih di situ, nanti jadi padat. Kira-kira seperti itu. Biar kita untuk kita. Kalau banyak nanti baru mereka buka toko nanti di mana gitu loh ya. Haleluya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang lain lagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa, yang berulang tahun. Bahkan Ibu Jenita boleh maju ke depan, kita mau doakan. Kapanpun berangkat ke Sumatera, Tuhan menyertai ya. Mari Bapak Ibu yang berulang tahun, anak-anak sampai dewasa, orang tua boleh maju ke depan. Kiranya Engkau memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas daerahku. Ya, haleluya. Bertahun dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka. Mari imani pujian ini. Oh haleluya. Gak kesakitan tidak menimpa aku. Dengan lembut saja katakan kiranya. Bapa dalam surga urapi dalam usianya yang sekarang bertambah-tambah dewasa, dalam nama Tuhan Yesus berikan kesehatan sempurna. Bahkan dalam studinya berhasil, bahkan pakai dia lebih lagi untuk melayani yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus urapi juga anak ini dengan urapan yang baik. Di usianya yang sekarang bertambah dewasa, pintar, bertumbuh sehat sempurna. Dalam nama Yesus pakai dia lebih lagi untuk melayani Tuhan. Berikan talenta-talenta yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Esther dalam usianya yang sekarang. Biar Tuhan mengurapi, memakai lebih heran lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Bertambah-tambah pengurapan, bertambah-tambah kesehatan. Kalau dalam minggu-minggu ini, kapanpun waktunya dia operasi lutut, biar Tuhan membuat berhasil semuanya. Tidak ada kesalahan, tetapi semua berjalan dengan baik. Pakai medis, pakai dokter, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ibu ini boleh sehat dan dia bisa lebih leluasa di dalam melayani Tuhan.
Kuserahkan dia ke dalam tangan-Mu, suaminya, bahkan anak menantu, cucunya, diberkati lebih lagi. Hamba-Mu juga berdoa buat Pak Syani pada dalam usianya yang sekarang. Biarlah pengurapan-Mu turun lebih lagi kepada dia, memakai dia lebih lagi, dan berkati kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dia, sehingga dia kuat. Dalam nama Yesus, bahkan dalam usahanya diberkati berlimpah-limpah, istrinya diberkati, anak-anaknya, bahkan segala kebutuhan-kebutuhan Tuhan menyediakan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga dengan urapan yang baru dalam usianya yang sekarang. Tuhan memberkati dia, memberikan masa depan yang luar biasa, memberikan kesehatan yang sempurna, memakai dia lebih lagi melayani Engkau. Bahkan hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, jadikan dia menjadi kesukaan-Mu. Bahkan apapun yang sedang di pergumulannya, baik dalam kuliahnya, baik dalam pekerjaannya, Tuhan Yesus yang memberkati. Urapi juga Bu Herna dalam usianya yang sekarang, bertambah-tambah sukacitanya, berkati dia, bahkan pakai dia lebih lagi melayani Tuhan. Bahkan apapun pergumulannya, doa-doanya, Tuhan menjawabnya di usianya yang sekarang. Dalam nama Yesus, memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya, bahkan usaha mereka lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Junita, yang dimana beberapa waktu bersama dengan kami di tempat ini. Begitu luar biasanya Engkau berkarya, yang kami tadinya tidak kenal, tidak ada hubungan famili, tetapi Tuhan pertemukan kami dan kami menjadi keluarga di dalam Tuhan. Oleh karena itu urapi dia Tuhan, berikan kesehatan, bahkan apapun pergumulannya Tuhan tolong. Anak-anaknya Tuhan memberkati, bahkan keluarga yang dibelawan Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun keberangkatannya ke Medan, biarlah perjalanan yang berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Katakan tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Katakan sehingga sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan. Roh maut, roh kecelakaan, penyakit dihalaukan dalam hidup kami. Bahkan virus-virus tidak ada yang menempel dalam tubuh kami. Kami sehat, ke tempat ini pulang lebih sehat. Bahkan firman-Mu akan mengubah hidup kami. Dan kami percaya dalam minggu-minggu ini menjadi minggu berkat bagi kami. Minggu kesehatan bagi kami, minggu mujizat bagi kami. Amin. Segala apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat kedua tanganmu. Aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu. Amen. Diberkatilah suamimu. Amen. Diberkatilah istrimu. Amen. Anak cucumu. Amen. Pekerjaanmu. Amen. Bahkan di bisnismu. Amen. Dan kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.